Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada sepekan terakhir kita melihat berbagai perkembangan yang terjadi, baik di tingkat global maupun di dalam negeri. Mulai dari dinamika ekonomi dunia yang masih penuh tantangan, perubahan cara kerja pemerintahan yang semakin adaptif, semangat menyambut bulan kemerdekaan, hingga berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan beberapa perkembangan penting yang menjadi perhatian publik, yaitu kondisi ekonomi nasional dan sinergi pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, perkembangan kebijakan budaya kerja baru bagi aparatur sipil negara, persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, hingga pelaksanaan program transmigrasi Patriot yang melibatkan perguruan tinggi dan generasi muda untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi. Kami berharap ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan pemerintah, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Rekan-rekan yang saya hormati, perekonomian dunia masih menghadapi berbagai tantangan. Ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, meningkatnya fragmentasi perdagangan dunia, serta ketidakpastian arah kebijakan ekonomi global menyebabkan prospek pertumbuhan ekonomi di dunia pada tahun 2026 diperkirakan tetap lemah, sekitar 3%. Sementara inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,5%. Kondisi tersebut mendorong banyak negara memperketat kebijakan ekonomi, diikuti meningkatnya volatilitas pasar keuangan global dan perpindahan arus modal ke aset-aset yang dinilai lebih aman. Sebagai bagian dari perekonomian global, Indonesia tentu tidak terlepas dari dinamika tersebut. Perkembangan ekonomi dunia dapat mempengaruhi perdagangan, investasi, hingga pergerakan pasar keuangan domestik. Karena itu, pemerintah terus mencermati setiap perkembangan global agar berbagai risiko dapat diantisipasi sejak dini, sekaligus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga. Namun demikian, pemerintah memandang bahwa optimisme harus tetap dibangun. Optimisme tersebut bukan sekedar keyakinan, melainkan didasarkan pada fondasi ekonomi Indonesia yang tetap kuat, serta sinergi kebijakan yang terus diperkuat. Pemerintah meyakini bahwa menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan. Stabilitas memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, sementara pertumbuhan akan membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan investasi, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Diperlukan sinergi yang erat dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling memperkuat satu sama lain dalam menghadapi dinamika global. Dalam menjalankan mandatnya, Bank Indonesia terus memperkuat stabilitas ekonomi melalui bauran kebijakan yang terukur. Pada rapat Dewan Gubernur bulan Juli 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI rate sebesar 5,75% sebagai bagian dari bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Artinya batas atas target inflasi sebesar 3,5% dan batas bawah sebesar 1,5%. Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas kebijakan insentif untuk memperkuat aliran masuk investasi portofolio asing, menjaga kecukupan likuiditas, serta terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental ekonomi. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan pelaku usaha, para investor, dan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia. Namun, stabilitas bukanlah tujuan akhir. Stabilitas merupakan fondasi agar ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus memperkuat berbagai sumber pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui penguatan UMKM agar semakin produktif, mampu naik kelas,
serta memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan pasar domestik maupun pasar ekspor. Di sisi lain, transformasi digital juga terus dipercepat melalui perluasan transaksi ekonomi dan keuangan digital. Ekosistem pembayaran digital yang semakin aman, cepat, dan efisien diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saing UMKM, sekaligus mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan di berbagai daerah. Sejalan dengan itu, transaksi pembayaran digital terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Hal ini mencerminkan semakin luasnya adopsi ekonomi digital oleh masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah optimis bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat, Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Semangat kolaborasi inilah yang menjadi modal penting untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Rekan-rekan yang saya hormati, dinamika geopolitik yang berkembang sejak awal tahun ini mendorong berbagai negara melakukan penyesuaian, baik dalam pola kerja maupun kebiasaan. Indonesia juga melakukan hal yang sama. Sejak 1 April 2026, pemerintah menerapkan gerakan budaya kerja baru melalui skema work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara selama 1 hari dalam sepekan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja sekaligus upaya penghematan energi. Perlu kami sampaikan di sini bahwa WFH merupakan salah satu bentuk penerapan pola kerja fleksibel bagi ASN. Penerapan fleksibilitas bekerja tersebut memiliki landasan kebijakan yang jelas, yaitu Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai aparatur sipil negara secara fleksibel pada instansi pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan WFH merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional mengenai fleksibilitas bekerja yang dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan tetap berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik. Bagi pemerintah, kebijakan ini bukan sekedar mengubah lokasi bekerja, melainkan membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan tetap berorientasi pada hasil. Orientasi pada hasil tercermin dari hasil penilaian kapabilitas kelembagaan pada instansi pemerintah untuk organisasinya. Sedangkan untuk pegawai ASN menggunakan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Kebijakan ini juga menjadi katalis penting bagi digitalisasi birokrasi dalam kerangka transformasi digital pemerintah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efisien dan efektif tanpa mengurangi kualitas. Oleh karena itu, setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh, selama 2 bulan terakhir, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang periode WFH sehari dalam sepekan, mulai dari Agustus ini hingga akhir September 2026. Keputusan tersebut diambil karena kebijakan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis dan mampu menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi sangat cepat di lingkungan strategis nasional, regional, dan global. Perpanjangan kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penghematan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi belanja operasional. Kendati demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Perlu kami tegaskan, unit-unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti mal, pelayanan publik, layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan perizinan tetap beroperasi secara penuh setiap hari kerja. Skema WFH diatur oleh masing-masing PPK atau pimpinan instansi dengan memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi, sehingga tidak ada layanan kepada masyarakat yang terhenti.
Komitmen yang sama juga diterapkan dalam pengendalian perjalanan dinas secara lebih selektif, serta peningkatan penggunaan transportasi umum sebagai bagian dari budaya kerja yang lebih hemat, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara. Bagi pemerintah, efisiensi bukanlah tujuan akhir, melainkan kesempatan untuk mengalokasikan sumber daya negara secara lebih optimal bagi program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan gerakan budaya kerja baru secara berkala berdasarkan indikator kinerja, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas organisasi. Masukan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun masyarakat juga akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan ini. Melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis evaluasi, pemerintah optimis budaya kerja baru ini akan menghasilkan birokrasi yang lebih modern, lincah, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini kita melangkah memasuki bulan kemerdekaan. Suasana kemerdekaan dan semangat perjuangan sudah mulai terasa di awal bulan Agustus ini, membawa energi dan harapan baru bagi kita semua. Momen ini tentu bukan sekedar pergantian bulan di kalender, ini adalah pengingat yang berharga bagi kita sebagai sebuah bangsa besar. Pemerintah dengan penuh rasa syukur mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut hari kebanggaan kita ini. Mari kita jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai sebuah pijakan kuat untuk merajut kembali gotong royong, memantik rasa optimistis untuk melanjutkan pembangunan negeri yang kita cintai ini. Tahun ini kita mengusung sebuah tema besar yang sekaligus menjadi doa kita bersama, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini adalah sebuah panggilan jiwa, sebuah pengingat bahwa cita-cita mulia para pendiri bangsa hanya bisa kita wujudkan melalui kerja keras dan kerja bersama dari seluruh elemen bangsa. Kita ingin memastikan bahwa hasil dari setiap keringat pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir orang, melainkan dapat dirasakan secara nyata, lebih luas dan merata oleh setiap masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Pemerintah sangat menginginkan agar peringatan kemerdekaan tahun ini terasa berbeda dan lebih dekat di hati rakyat. Kita ingin bulan kemerdekaan menjadi ruang perayaan milik kita semua, sebuah ruang partisipasi publik yang benar-benar terbuka dan inklusif. Semangat kebersamaan ini perlahan sudah kita mulai dari hal yang sangat bermakna, yakni dengan melibatkan masyarakat luas secara langsung dalam pemilihan logo resmi hari ulang tahun ke-81 RI. Ini adalah langkah awal yang indah. Bulan kemerdekaan diawali dengan kegiatan zikir dan doa kebangsaan pada 1 Agustus di Monumen Nasional Jakarta. Ini adalah momentum bersyukur dan sebagai simbol persatuan. Kegiatan ini dihadiri sekitar 100.000 peserta. Selama sebulan penuh, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan diisi antara lain dengan kegiatan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan. Pada 14 Agustus, insya Allah akan ada pidato kenegaraan dan pidato penyampaian rancangan Undang-Undang APBN 2027 dan nota keuangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Menjelang hari H kemerdekaan akan ada ziarah nasional, apel kehormatan, dan renungan suci pada 15 Agustus. Ini adalah bentuk penghormatan negara kepada pejuang kemerdekaan dan pahlawan Indonesia. Dan pada acara puncak, yakni 17 Agustus, dilaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Presiden Prabowo sendiri akan bertindak sebagai inspektur upacara. Masyarakat juga akan diundang dengan peserta sekitar 8.100 peserta. Tak sekedar peringatan yang khusyuk, akan dilaksanakan juga pesta rakyat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI yang akan dipusatkan di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Akan tersedia panggung hiburan rakyat, perlombaan tradisional,
sejumlah pertunjukan hingga ratusan ribu porsi makanan gratis. Bulan kemerdekaan ditutup dengan kegiatan menyehatkan, yakni Merdekaran 8.1. Masyarakat bisa berpartisipasi pada kegiatan menyehatkan raga ini secara gratis. Kita pastikan perayaan kemerdekaan ini benar-benar hidup dan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan bulan kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Mari kita hidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang menghangatkan kebersamaan, yang memicu percikan kreativitas anak muda, yang mampu menggerakkan roda ekonomi warga lokal, serta yang paling penting, kegiatan yang memperkuat ikatan kepedulian sosial di antara kita. Semangat kemerdekaan sejati tidak hanya bergema saat upacara bendera atau pada saat hiruk-pikuk perayaan. Semangat kemerdekaan yang sesungguhnya mewujud dalam setiap tarikan nafas kita saat memberikan kontribusi nyata melalui karya, melalui pekerjaan yang kita tekuni dengan jujur, dengan tekad kuat untuk menjaga persatuan, dan dengan hati yang selalu ringan untuk saling membantu sesama. Mari kita melangkah bersama, bersatu padu, menyambut Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Rekan-rekan yang saya hormati, pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi telah merekrut dan mengirim 1.476 patriot muda dari tim ekspedisi Patriot dari 10 perguruan tinggi terbaik ke 53 kawasan transmigrasi untuk melaksanakan riset, kajian, dan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah pada tahun 2025 menerjunkan 2.000 sumber daya manusia unggul, pada tahun 2026 ini pemerintah kembali menugaskan 1.476 sumber daya manusia unggul ke 53 kawasan transmigrasi, mulai dari Salor di Papua Selatan, Selaut di Aceh, Lunang Selaut dan Muara Takung, Kamang Baru di Sumatera Barat, Batu Betumpang di Bangka Belitung, hingga Barelang di Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng 10 perguruan tinggi terbaik, yaitu 1. Universitas Indonesia, 2. Institut Teknologi Bandung, 3. Universitas Gadjah Mada, 4. Institut Teknologi 10 November, 5. Institut Pertanian Bogor, 6. Universitas Diponegoro, 7. Universitas Pajajaran, 8. Universitas Airlangga, 9. Universitas Brawijaya, dan 10. Universitas Hasanuddin yang turut bekerja sama dengan perguruan tinggi lainnya dalam tim ekspedisi Patriot 2026. Kemitraan ini merupakan kelanjutan dari tim ekspedisi Patriot 2025, dan pada tahun 2026 kemitraan ini bertambah Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin. Perguruan tinggi mitra membantu verifikasi administrasi, seleksi, dan dukungan akademik bagi para peserta tim ekspedisi Patriot sebelum diberangkatkan. Kolaborasi tersebut berlanjut selama penugasan. Setiap kampus bertanggung jawab mendampingi kawasan yang menjadi lokasi risetnya, seperti Universitas Indonesia di Weryanggi, Werabur, dan Institut Teknologi Bandung di Lereh, Papua. Melalui kolaborasi ini, negara hadir membangun kawasan transmigrasi lewat kekuatan ilmu pengetahuan, menggandeng akademisi dan mahasiswa terbaik bangsa sebagai mitra kerja di lapangan. Program ini diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium riset terapan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan nyata untuk perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan yang diawasi langsung oleh akademisi. Untuk 10 kawasan transmigrasi di Papua, negara memastikan